Karena sakitnya sakaratul maut itu ada 3 kata Nabi. Ada orang yang dicabut sakit sakaratul maut seperti terkesan pedang beratus kali di tempat yang sama. Ada ruh yang dicabut dari jasad seperti kulit kambing yang dikuliti hidup-hidup. Ada orang yang dicabut ruh dari jasad seperti mata kail pancing yang ditarik dari kulit yang basah. Beda dengan orang yang sakaratul mautnya orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang suka mencaci agama Allah, orang yang suka mencaci maki Al-Quran, orang yang menghinakan Islam, orang yang suka memfitnah, menggunjing, namimah. Berbeda sakaratul mautnya. Bagaimana sakaratul mautnya orang yang tidak beriman kepada Allah? Kata malaikat, ya ayyatuhan nafsul khabisah, wahai jiwa yang kotor, wahai jiwa yang keruh, ukhruj, keluar engkau, keluar wahai jiwa yang kotor, wahai ruh yang kotor. Sementara ruh tidak mau keluar dari jasad. Kenapa ruh tidak mau keluar dari jasad? Karena dia melihat pintu neraka yang tertulis dengan nama orang ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tiba sakaratul maut seseorang, diriwayatkan dari Bara bin Azib, datang segerombongan malaikat dipimpin oleh malaikat maut bersama malaikat rahmah. Biasanya kalau kita menjumpai saudara kita yang ingin menghadapi sakaratul maut, keadaan matanya seperti ini. Dia sedang melihat bukan dengan tatapan yang kosong, tapi dia sedang melihat makhluk Allah yang belum pernah dia lihat selama kehidupan di dunia ini, yaitu malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana posisi malaikat saat itu? Inda mudil basar. Malaikat duduk sejauh mata memandang orang yang ingin sakaratul maut. Maka detik-detik sakaratul maut seseorang, Allah Subhanahu wa ta'ala buka tirai gaib. Kalau orang yang ingin sakaratul maut itu orang yang beriman kepada Allah, Allah buka tirai gaib, mata melihat pintu gerbang yang sangat indah, pintu gerbang yang maha indah, tertulis dengan nama orang ini. Allah perlihatkan dengan segala macam kenikmatan, nikmat surga untuk orang yang dipanggil ketika dia sakaratul maut, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang beriman kepada Allah yang ingin wafat, dibawakan 2 barang oleh malaikat. Yang pertama, kafanun min akfanil jannah, dibawakan kain kafan dari surga oleh malaikat. Yang kedua, hanutum min hunutil miski, dibawakan minyak wangi dari surga. Untuk apa kain kafan dan minyak wangi yang dibawa dari surga itu oleh malaikat? Untuk membungkus ruh yang sudah dicabut dari jasad orang yang beriman.
Bayangkan Pak, ruh saat dicabut masih dibungkus dengan kain kapan, diolesin dengan minyak wangi dari surga. Bagaimana orang yang hidup di dunia ini yang sengaja mengumbar auratnya, tak ada lagi rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibukalah tirai gaib oleh Allah, mata melihat pintu gerbang yang maha indah tertulis dengan nama ini. Maka turunlah malaikat Israel tepat di kepala orang yang ingin sakaratul maut ini. Dicabutlah ruh secara perlahan oleh malaikat maut. Dia mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, yaitu hamba-hamba Allah yang sudah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara perlahan dicabut ruh dari jasad oleh malaikat maut. Saking perlahan, saking pelannya dicabut ruh dari jasad itu, sampai-sampai Nabi mengatakan ada orang yang dicabut ruh dari jasadnya seperti mencabut rambut dari tepung. Sangat ringan sekali. Karena sakitnya sakaratul maut itu ada 3, kata Nabi. Ada orang yang dicabut sakit sakaratul maut seperti terkesan pedang beratus kali di tempat yang sama. Ada ruh yang dicabut dari jasad seperti kulit kambing yang dikuliti hidup-hidup. Ada orang yang dicabut ruh dari jasad seperti mata kail pancing yang ditarik dari kulit yang basah. Tapi ada orang yang dicabut ruh dari jasad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mencabut rambut dari adonan tepung. Ringan, mudah betul. Sehingga saat ruh dicabut dari jasad, sangat ingin bernafsu, ingin memasuki pintu gerbang yang maha indah yang tertulis dengan nama orang ini. Beda dengan orang yang sakaratul mautnya, orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang suka mencaci agama Allah, orang yang suka mencaci maki Al-Quran, orang yang menghinakan Islam, orang yang suka memfitnah, menggunjing, namimah. Berbeda sakaratul mautnya. Bagaimana sakaratul mautnya orang yang tidak beriman kepada Allah? Kata malaikat, ya ayyatuhan nafsul khabisah, wahai jiwa yang kotor, wahai jiwa yang keruh, ukhruj, keluar engkau, keluar wahai jiwa yang kotor, wahai ruh yang kotor. Sementara ruh tidak mau keluar dari jasad. Kenapa ruh tidak mau keluar dari jasad? Karena dia melihat pintu neraka yang tertulis dengan nama orang ini. Pintu gerbang neraka yang tertulis dengan nama orang ini. Sehingga ruh tidak mau keluar dari jasad. Dia mencengkram kepada jasad, mili demi mili, kisi demi kisi, tidak mau keluar dari jasad. Akhirnya yauma taral mujrimina fi sakaratil maut, ada orang yang sakaratul maut, dihantam wajahnya oleh malaikat maut, dipukul lambungnya, dipukul dadanya, dipukul perutnya, saking untuk mengeluarkan ruh dari jasad yang tidak mau keluar itu. Berbeda dengan orang yang mati husnul khatimah, yang mati bawa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dibawakan kain kafan dari surganya Allah, kemudian diberikan minyak wangi yang dibawa dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah ruh dicabut dari jasad oleh malaikat maut, diserahkan kepada malaikat rahmah. Dibawalah ruh itu naik ke pintu langit yang pertama. Kemudian Nabi mengatakan, fastaftahu lahumul bab, bukakanlah pintu langit, kata malaikat. Dibuka oleh malaikat pintu langit yang pertama.
Kemudian malaikat bergemuruh menyambut ruh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Malaikat bertanya, "Manir ruh?" Ini ruhnya siapa? Hadzat thayyib, ini ruh yang sangat baik, ini ruh yang sangat wangi. Ini ruhnya siapa? Ini adalah ruhnya fulan bin fulan. Ini adalah ruh fulan bin fulanah. Dibukakanlah pintu langit yang pertama, masuklah ruh bersama yang dibawa oleh malaikat. Kemudian terus lagi naik ke pintu langit yang kedua. Sama pertanyaan oleh malaikat, "Manir ruh?" Ini ruhnya siapa? Hadzat thayyib, ini ruh yang sangat baik, ini ruh yang sangat wangi. Dibukakan pintu langit yang kedua, sampailah ke pintu langit yang ketiga. Sama juga pertanyaannya oleh malaikat. Sampailah ke pintu langit yang ketujuh. Kemudian Allah berfirman, "Aiduhu ilal ardi." Sesungguhnya aku menciptakan hambaku ini dari tanah, maka balikkanlah dia lagi ke tanah. Dibawalah turun oleh malaikat-malaikat ruh tadi untuk berjumpa dengan jasad yang sudah dimandikan oleh orang yang takziah, yang sudah dikafankan oleh orang yang takziah, yang sudah disolatkan oleh orang yang takziah. Kemudian diantarkanlah jasad ini ke tempat pengistirahatan yang terakhir. Ditunggulah oleh ruh jasad ini. Setelah jasad itu ditanam, dikuburkan oleh orang yang takziah, kemudian masuklah ruh berjumpa dengan jasad yang sudah tidak lagi bersama ruh itu tadi. Mendengarlah suara langkah kaki yang terakhir orang yang pergi mengantarkan ke tempat area perkuburan. Mendengarlah langkah kaki orang yang takziah ruh ini. Kemudianlah datang dua malaikat Munkar dan Nakir. Dia bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? "Wa man nabiyuka?" Siapa nabimu? "Wa ma dinuka?" Apa agamamu? "Wa ma imamuka?" Apa imammu? "Wa ma kiblatuka?" Di mana kiblatmu? "Wa ma ikhwatuka?" Siapa saudaramu? Orang yang beriman ini diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah." Orang yang beriman itu kenapa sanggup menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir? Padahal andai diizinkan telinga ini oleh Allah untuk mendengar pertanyaan Munkar dan Nakir, maka pecahlah gendang telinga ini saking nyaringnya pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Kenapa orang yang beriman itu diteguhkan lisannya bisa menjawab? Dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bantu orang yang beriman untuk menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakirnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman dari atas arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Shadaqa abdi." Sesungguh hambaku ini benar, sesungguh hambaku ini jujur, sungguh hambaku ini tidak bohong, hambaku ini benar. Dia jujur selama keimanannya kepadaku selama hidup di dunia ini, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, "Waftahu lahu baban ilal jannah." Bukakanlah pintu kuburnya dengan pintu surganya. Nampaklah orang ini pagi dan petang, pagi dan sore, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini ingin masuk ke dalam surganya Allah, tapi sayang dia belum bisa masuk ke dalam surganya Allah karena belum kiamatul kubra terjadi. Orang ini tahu dia adalah penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bukalah pintu surga dan pintu kuburnya sehingga dia mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di mana
Ruh itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana ruh itu disimpan oleh Allah, maka kita mesti ikut pendapat ulama. Kita tidak bisa menyampaikan sesuatu tanpa pewaris Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh. Ruh itu disimpan oleh Allah di alam barzah. Dia mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ruh yang disimpan oleh Allah antara langit dan bumi, tidak tembus kepada Allah. Ini ruhnya siapa? Ini adalah ruh orang waktu di dunia pernah punya hutang, kemudian dia tidak sempat melunasi hutangnya. Ruhnya masih nyambang antara langit dan buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada ruh yang disimpan oleh Allah dalam sebuah tempat namanya tanur. Tanur ini seperti periuk, mulutnya sempit, mulutnya kecil, sementara di bawahnya besar. Ruh ini dipanggang dengan api oleh malaikatnya Allah. Tiap kali ingin keluar ruh ini tidak bisa keluar, dipanggang oleh malaikat dengan api oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ruhnya siapa? Ini adalah ruh orang yang berzina, yang belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ruh yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sebuah sungai darah. Setiap kali menggelintir, ruh ini dihantam dengan batu oleh malaikat. Tiap kali menggelintir, ruh ini dihantam oleh malaikat dengan batu yang sangat besar. Ini ruhnya siapa? Ini adalah ruhnya orang yang waktu di dunia suka makan riba, mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada ruh yang disimpan oleh Allah di paruh burung hijau. Dia tidur bergelantungan di bawah arsy-Nya Allah. Ini ruhnya siapa? Ini adalah ruh orang yang mati syahid, orang yang fisabilillah, orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian ada ruh yang disimpan oleh Allah di dalam paruh burung, tapi burungnya tidak berwarna hijau. Ini ruhnya siapa? Ini adalah ruh orang yang membawa bekal keimanan, amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditemanilah ruh oleh seseorang sampai hari kiamat ketika dia membawa iman. Lalu dia bertanya, kamu siapa? Ana a'malukas soleh fid dunya. Aku adalah amal solehmu waktu di dunia. Ini solat Jumat berjamaahmu, ini solawatmu, ini bacaan Al-Quranmu, ini zikirmu, ini sedekahmu. Ditemanilah oleh amal solehnya. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.